Halo, perkenalkan nama saya Saifullah Ahmad Kadafi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan diferensial. Sebelum kita masuk materinya, kita harus tahu definisi dari persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang memuat turunan fungsi dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas. Untuk melihat persamaan diferensial dari segi banyaknya variabel diubah menjadi dua bagian, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial biasa atau biasa kita singkat dengan PDB adalah persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu variabel bebas. Adapun persamaan diferensial parsial atau biasa kita singkat PDP adalah persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap dua atau lebih variabel bebas. Persamaan diferensial melibatkan turunan atau diferensial di dalam persamaan matematika. Seperti halnya dalam persamaan diferensial biasa, di mana Y adalah fungsi dari satu variabel. Y sama dengan fx. Kita contohkan, yaitu ada turunan kedua Y pangkat 3 tambah 6 kali X sama dengan 2 turunan pertama Y pangkat 3. Ini dalam bentuk aksen. Bisa kita tulis dalam bentuk dy per dx, dimana Y diturunkan terhadap X kurangi 3 Y per X sama dengan Y kuadrat. Atau turunan kedua dari Y terhadap X sama dengan X kurangi Y per X tambah Y. Nah, dalam ketiga persamaan ini mereka dapat disebut dengan persamaan diferensial biasa. Kemudian dalam persamaan diferensial yang lain, yaitu persamaan diferensial parsial, jika kita misalkan ada sebuah fungsi yang memiliki dua variabel, di mana Z memiliki fungsi terhadap X dan Y. Itu sebabnya di mana Z bisa diturunkan terhadap X, bisa juga diturunkan terhadap Y. Kita ambil contoh di mana turunan kedua dari Z terhadap X dikurangi turunan kedua dari Z terhadap Y sama dengan 3. Nah, karena Z ini bisa diturunkan terhadap X dan juga bisa dapat diturunkan terhadap Y, maka persamaan diferensial ini bisa dikatakan persamaan diferensial parsial. Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan beberapa contoh sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di mana ada X kuadrat dikali turunan kedua Y kurangi 2X turunan pertama dari Y tambah X kuadrat kurangi 3 kali Y sama dengan 0. Ini disebut orde kedua karena Y memiliki turunan kedua, sehingga disebut orde 2. Adapun persamaan diferensial biasa dapat kita ketahui karena Y hanya diturunkan terhadap X, jadi hanya diturunkan terhadap satu variabel saja, sehingga disebut persamaan diferensial biasa. Yang ini diturunkan terhadap Y itu sebab disebut menjadi persamaan diferensial biasa karena hanya diturunkan terhadap satu variabel. Kemudian disebut orde 1 karena hanya dx per dy ini hanya memiliki satu turunan saja, ya, sehingga dapat disebut orde 1 dan persamaan diferensial biasa. Oke, di sini ada turunan kedua U terhadap T kuadrat, ada juga U turunan kedua U terhadap X kuadrat. Nah, di sini memiliki dua variabel di mana U fungsi T dan U fungsi X yang mereka masing-masing bisa diturunkan gitu, sehingga dapat disebut persamaan diferensial parsial. Adapun mengapa disebut orde 2 karena mereka
merupakan turunan kedua. Adapun penyelesaian umum terhadap persamaan diferensial, saya kasih contoh, ada turunan pertama kurangi X tambah Y sama dengan 0, dengan Y harus sebuah angka kali E pangkat min X tambah X kurangi 1. Kemudian kita turunkan, maka min C pangkat min X tambah 1, kemudian kita masukkan Y nya yang ini, maka hasilnya adalah sama dengan 0. Nah, ini namanya adalah solusi umum. Saya ambil contoh yang lain. Misal ada persamaan diferensial yang seperti ini. Nah, ini merupakan persamaan diferensial biasa ya, karena hanya Y diturunkan terhadap X. Dan ini orde 2 karena ini merupakan turunan kedua. Nah, di sini penyelesaiannya adalah Y sama dengan CX kuadrat. Jika ini saya turunkan terhadap turunan kedua, maka yang terjadi adalah seperti ini. Maka kita kalikan dan memiliki hasil yang sama pula. Kan tetapi ini bukan solusi umum ya. Mengapa? Jadi teman-teman semua, jika solusi memiliki banyak konstanta atau orde, maka solusi itu adalah solusi umum. Bisa kita lihat di mana di nomor pertama ini memiliki konstanta atau orde 1 ya, bisa kita lihat. Nah, itu. Sedangkan di nomor 2 ini di bagian penyelesaiannya tidak ada konstanta ataupun orde, sehingga bukan solusi umum. Seperti itu. Oke, di sini saya akan memberikan contoh soal ya, di mana dy per dx, di mana y diturunkan terhadap x tambah 3x sama dengan 2. Di mana dengan penyelesaiannya y dengan x yang diganti dengan angka 1 harus sama dengan 1/2. Oke, kemudian kita turunkan, di mana dy per dx sama dengan min 3x. Mengapa jadi min 3x? Karena plus 3x ini berpindah ruas dari kiri ke kanan sehingga berubah menjadi min. Kemudian dy sama dengan dalam kurung min 3x tambah 2 dikali dx ya. Kemudian kita integralkan di kiri dy sama dengan kita integralkan juga di kanan dengan dalam kurung min 3x tambah 2 kali dx. Yang dapat kita simpulkan atau dapat hasil di mana y sama dengan min 3/2 x kuadrat tambah 2x tambah c. Nah, ini bisa dikatakan dengan solusi umum. Adapun solusi khususnya dapat kita cari dengan mencari c-nya ya. Nah, karena y-nya telah diketahui, maka kita ubah menjadi 1/2 sama dengan min 3/2, lalu x-nya kita ganti dengan angka 1 menjadi 1 kuadrat tambah 2, kemudian x-nya kita ganti menjadi 1 jadi kali 1 tambah c. Kemudian 1/2 sama dengan min 3/2 tambah 2 tambah c. Kemudian dapat kita simpulkan menjadi 1/2 sama dengan 1/2 tambah c, di mana c sama dengan 0. Maka c adalah y sama dengan min 3/2 x kuadrat tambah 2x, dan ini merupakan solusi khusus. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.